Oke, ini sudah saya coba keluarkan ya untuk calon pejantan di sini yang masih belum jemoko, ini masih belum full nopeng. Oke, nah dia sedang sekali karena terlalu di atas ya, memang saya tempatkan di atas. Setelah saya turunkan langsung mandi guys. Senang sekali karena selalu di atas, ketika ada kesempatan turun dia mandi guys. Optimal nanti kalau saya turunkan sedang cucu gitu. Nah lihat sudah mulai gerah guys. Wah, besar sekali ya. Panggungnya ini calon ini guys, nanti menyenangkan sekali kita aktivitas di kandang ya. Setelah bisa kasih makan kita lihat gitu pertumbuhannya, begitu juga apa namanya gerak-geriknya, menyaksikan entok-entok ini berinteraksi, karena entok ini sebenarnya hewan koloni guys. Kalau sendiri juga stres, itu kalau diturunkan seperti itu. Nah. Saya ikutin terus. Wah, ini sini. Wah. Nah, ini pejantannya ada 3, betinanya ada 4. Semoga untuk fertilitasnya, tapi untuk yang mengawin hanya sambo sama flower. Ini flower juga cuman apa ya, numpang saja. Ini nanti kalau sudah ke timur sana, di timur ada 6 indukan, 1 jantan yang Tirto Karen Farm. Flower sudah berinteraksi dengan yang baru itu, yang sudah menghasilkan 11 anakan itu guys. Yang depannya sambu alias Rono, yang sebelahnya juga itu masih mengeram. Oke, ini memang kalau semalam saya masukkan lagi guys, tidak saya lepas, mungkin hanya pas waktu tertentu tak, memang tak lepas supaya dia lebih bebas di bawah. Nah, ini koleksi-koleksi pejantan di Townsley Farm di ukuran 1 meter itu, yang jumbo, yang bawor, anakan bawor ini kemarin saya ukur 99, belum sampai 1 meter, 98, 99. Kalau sambo sudah lebih itu ya. Dan dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang regenerasi atau menyiapkan anakan entok. Jadi regenerasi ternak entok itu sangat penting ya. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi itu. Yang pertama adalah untuk ketahanan genetik. Jadi anakan entok itu disiapkan untuk menjaga genetika ya, yang penting untuk kesehatan dan ketahanan ternak terhadap penyakit. Terus yang kedua adalah produktivitas. Memilih bibit unggul itu penting untuk regenerasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternaknya, baik dari segi jumlah telur maupun daging. Kemudian alasan ketiga adalah kesehatan ternak. Dengan proses regenerasi itu dapat mengurangi risiko masalah kesehatan pada populasi ternak.
Terus yang keempat tentu saja keberlanjutan ya, mengedit populasi ternak yang sehat dan produktif penting dilakukan untuk meningkatkan usaha peternakan. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan sumber daya. Dengan regenerasi yang terencana memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien termasuk pakan dan lahan. Regenerasi ini erat kaitannya dengan menyiapkan indukan entok dari anakan yang juga memerlukan langkah-langkah yang teliti ya tentunya. Ada beberapa panduan umum untuk melakukan hal itu. Yang pertama adalah pemilihan anakan. Jadi pilih anakan yang sehat, aktif, dan memiliki potensi genetik yang baik. Bisa dilihat dari ciri fisik seperti ukuran dan bentuk tubuh. Tentu saja dari indukan atau pejantan yang sudah dipilih begitu ya, yang mau diteruskan generasinya. Terus kemudian yang kedua adalah pemberian pakan yang baik. Jadi treatment sudah saya sampaikan di video sebelumnya untuk dua sepasang ini ya, sepasang anakan Sambo ini memang saya treatment sedemikian rupa untuk menyiapkan pacak di kandang Tong Sui Farm. Terus kemudian untuk perawatan kesehatan bisa dilakukan vaksin, kemudian menggunakan herbal atau dengan treatment lain seperti dikasih air gula, terus kemudian produk pabrikan seperti Vitacik dan lain-lainnya begitu ya. Terus pengelolaan lingkungan juga penting nih, sediakan kandang yang baik, terus kemudian sanitasi atau kebersihannya, terus pengenalan proses kawin nanti kalau sudah di usia produksi ya. Terus kemudian terus lakukan pemantauan. Jadi langkah-langkah itu perlu dilakukan agar usaha ternak entok ini terencana begitu ya. Jadi tidak hanya memelihara, itu tentu saja terus kemudian dihitung dengan biaya produksinya, biaya pakannya, terus perawatan kandangnya, kemudian penambahan baik materi entok atau penambahan kandang. Jadi semua itu perlu direncanakan sejak awal, dan untuk regenerasi atau persiapan anakan ini memang penting sekali dilakukan. Jadi dari semua telur yang menetas tidak semuanya harus dijual begitu ya, ada yang beberapa harus disisakan, tentu saja dengan kualitas yang baik. Dan biasanya ini ya, kalau di kandang ada yang sambang kandang atau datang langsung untuk membeli, itu biasanya kita mendapatkan anakan entok yang sudah terakhir untuk ditinggal begitu ya. Tapi bisa saja dilakukan pemisahan terlebih dahulu, artinya memang sudah disiapkan atau disimpan untuk kualitas anakan entok yang akan menggantikan induk-indukan yang ada di farm kita. Jangan lupa bahwa entok ini akan terus tumbuh, akan bertambah usianya, jadi yang dewasa menjadi tua, yang tua kemudian harus diganti dengan yang muda, dan itu harus dilakukan. Makanya penting sekali regenerasi ini atau menyiapkan anakan entok dari indukan yang ada di kandang itu. Jadi inbreed itu juga bisa dilakukan, lebih baik lagi ketika disilangkan dengan kualitas yang setara, yang sama. Jadi bisa disilangkan dengan, umpamanya kalau di kandang saya ini ada dua jenis entok yang saya datangkan dari dua kandang, dan itu juga masih terah tronton semua, cuman klennya maksudnya bukan klen tapi pengambilannya beda dari kandang yang beda. Jadi yang Sambo ini dari Sorlem, dari Kirana Capa, yang kemudian yang Bawor itu dari Tirto Kalen Farm. Kendati sama-sama satu jenis terah grup tronton, tapi ketika disilangkan tentu saja tidak akan menjadi inbreed yang seperti dikhawatirkan, karena inbreed itu kan perkawinan sedara ya. Dalam hukum Mendel itu biasanya inbreed yang alami bisa dilihat dari, dicontohkan hewan kucing. Umpamanya kucing itu biasanya kalau anaknya mengawini ibunya atau ibunya mengawini anaknya begitu, kemudian warnanya jadi berubah kalau enggak ada kecacatan di tubuhnya, seperti ekornya menjadi bundel, tidak
berburu seperti indukan dan lain-lain. Yang ciri-ciri fisik di luar itu masih aman, tapi yang dikhawatirkan adalah kelainan di organ dalamnya. Jadi seperti manusia juga diatur juga ya dalam inbreed ini, maksudnya tidak boleh perkawinan sedarah. Itu juga menghindari kelainan genetik itu. Ketika masih perkawinan sedarah biasanya ada kekurangan begitu, ada kecacatan ketika itu dipaksakan begitu ya, karena satu darahan begitu. Tentu saja ketika disilangkan juga menghasilkan entok yang lebih bagus sekali ya. Ketika umpamanya nih bobotnya terbesar, terus kemudian panjangnya paling panjang. Ketika di inbreed hanya bobotnya saja, tentu saja hanya menghasilkan entok dengan bobot yang maksimal. Tapi ketika disilangkan dengan entok yang bisa panjang, tentunya akan menghasilkan anakan yang panjang juga bobotnya maksimal. Itu tentu saja menjadi harapan para peternak untuk kemudian mengembangkan farmnya, khususnya untuk kelas-kelas penghobi begitu ya, untuk jumbo saat ini, karena sasarannya adalah penghobi untuk kontes. Jadi memang cukup perlu dipelajari hal-hal seperti ini, meskipun dalam dunia peternakan entok agak sedikit tidak sedetail itu ya. Dan ini kan tidak seperti mamalia begitu, jadi dari telur, jadi masih relatif aman. Perkawinan inbreed itu masih banyak terjadi dan dinyatakan aman-aman saja, jadi malah menurunkan dari indukan-indukan yang memang berkualitas. Biasanya diambil anakannya. Anakannya nanti tentu saja dikawinkan lagi dengan umpamanya sepasang jantan betina, dikawinkan lagi dan ternyata masih aman juga, tidak begitu berpengaruh seperti inbreed di hewan-hewan yang atau ternak yang menyusui begitu ya. Itu juga perlu kajian lebih dalam lagi tentunya dari ahli biologi kali ya. Tapi kebanyakan inbreed biasanya cuman hanya dilihat dari sortirnya saja. Jadi dari satu petarangan telur itu nanti ada yang tumbuh tidak bagus, ada yang istimewa atau bahkan jackpot begitu ya, sama seperti indukannya, dan itu tentu saja yang sudah tersortir secara alami begitu. Mungkin itu ya pertemuan kita hari ini, cukup panjang dan cukup lebar, meskipun temanya ringan, tapi tentu saja ini cukup penting untuk diperhatikan bagi para peternak seperti saya. Tentu saja juga masih belajar, dan sekali lagi terima kasih atas dukungannya telah mendukung channel ini. Dan channel ini memang saya fokuskan untuk media atau wadah untuk kita saling berbagi atau bertukar pengalaman, bertukar ilmu. Jadi silahkan bisa komentar di kolom komentar, tinggalkan di situ, kita bahas bersama untuk kemajuan peternakan entok dimanapun. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para subscriber, dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami untuk perkembangan channel ini. Salam sedulur dan selawase, salim dari Tom Sui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.